Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Hebat Matsah Surba. Bagaimana pertemuan kali ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik saja, selalu sehat. Semoga senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi di pembelajaran mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 7 bersama saya Ibu Murtisari. Baik anak-anakku semua, sebelum kita ke tujuan materi dan memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa kalian terima dengan mudah dan kalian bisa lebih semangat hari ini dalam menerima pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan materi kita dalam pembelajaran seni budaya kali ini, Bu Sari ya ini hanya ingin mengajak anak-anak semuanya untuk memaksimalkan nilai-nilai anak-anak yang belum tuntas. Jadi Bu Sari hari ini lebih tepatnya adalah menagih semua tugas-tugas anak-anak yang sudah beberapa minggu lalu Ibu Sari berikan. Karena sudah rentangan waktunya cukup lama, jadi Bu Sari harapkan anak-anak bisa mengumpulkan dan tidak ada alasan lagi untuk karya-karyanya belum selesai. Oke. Nah, tugas-tugasnya kenapa kok Bu Sari minta untuk disempurnakan kembali? Karena kebanyakan karya-karya anak-anak belum maksimal. Baik dari yang tugas pertama yaitu ragam hias, menggambar ragam hias geometris, ataupun tugas kedua yaitu menggambar ragam hias non-geometris. Baik ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita hubungkan materi kita kali ini dengan surat Al-Fussilat ayat 12. Yang kandungan ini maknanya ya ini adalah di dalam Al-Quran ini Allah sudah mewahyukan pada tiap-tiap langit. Nah, di dalam tiap langit ini diberikanlah bintang-bintang yang cemerlang dan kemudian dengan kekuasaan Allah. Nah, di sini kita diharuskan untuk memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Nah, dari kandungan ayat Al-Quran inilah Al-Quran sebagai puncak keindahan. Nah, dan kita wajib menjaga keindahan yang ada di Al-Quran ini. Nah, kenapa kita sebagai manusia ya, yang sudah ditakdirkan hidup di dunia ini, nah kita bisa mengindahkan alam dunia sekitar kita, yaitu dengan karya-karya ragam hias. Karena sebagaimana fungsi tujuan ragam hias sendiri ya ini mengindahkan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya Bu Sari ingatkan yang pertama dalam merancang ragam hias geometris dan non-geometris atau menggambar ragam hias geometris dan non-geometris, yang pertama tolong ya anak-anak semuanya memakai kertas gambar, yang kedua memilih pola, kemudian yang ketiga menyederhanakan bentuk-bentuk yang ingin kalian gambar yaitu dengan teknik stilasi, kemudian yang keempat menata ragam hiasnya dengan prinsip berulang-ulang. Apanya yang diulang-ulang? Ya ini mulai dari bentuk maupun warnanya. Dan yang kedua, bagi anak-anak yang belum menggunakan media, yang pertama media yang perlu diperhatikan yaitu dalam membuat sketsa wajib menggunakan pensil. Jangan langsung menggunakan spidol atau langsung menggunakan pewarna ya. Tetap menggunakan sketsa dulu dengan pensil tipis ya ini HB atau B. Yang kedua, diwarna dengan pensil warna. Jadi karya anak-anak wajib diwarnai.
Nah, warnanya menggunakan media apa saja? Ya, ini boleh satu jenis pewarna atau di mix media atau campuran dari bermacam-macam pewarna. Misalnya, pensil warna, krayon, spidol, atau campuran dari pensil warna, krayon, spidol juga boleh. Dan yang Bu Sari ingatkan ketiga ini tentang tekniknya. Teknik menggambar ragam hias geometris maupun non-geometris. Yang pertama-tama ya, ingat, yang pertama yang harus ditentukan dulu ada polanya seperti apa. Kalian ingin pola seperti apa? Pola itu adalah bentuk-bentuk tatanan yang ingin kalian buat. Yang kedua, persiapkan alat dan media kertasnya. Kalau sudah, tentukan ukurannya sebesar apa di dalam pola yang ingin kalian gambar. Kemudian yang keempat, menyiapkan sketsa ya. Yang kelima, buatlah macam-macam bentuk tadi dengan prinsip berulang-ulang. Caranya boleh dengan cara menggambar manual maupun menjiplak. Karena harus diulang-ulang dalam menggambar ragam hias. Prinsipnya memang diulang-ulang, baik bentuk maupun warnanya. Nah, yang terakhir barulah ini proses pewarnaan ya. Pewarnaan juga seperti itu, boleh dengan satu macam media pewarna ataupun boleh dengan dimix beberapa macam media pewarna. Oke anak-anak ya, sesuaikan dengan kesukaan dan kemampuan kalian dalam menggunakan media pewarna. Nah, yang ingin Bu Sari sampaikan hari ini berkaitan dengan tugas. Nah, tugas minggu ini ya ini Bu Sari hanya ingin mengambil tugas-tugas anak-anak yang masih belum maksimal ataupun yang belum mengumpulkan sama sekali. Nah, jadi tolong dengan pembelajaran daring ini karena Bu Sari sangat-sangat kesulitan untuk mengambil atau menagih karya-karya tugas kalian, maka Bu Sari mohon kesadarannya dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum dikerjakan karena ini berkaitan dengan nilai anak-anak semua ya. Minggu ini adalah minggu terakhir dalam memberikan materi. Minggu berikutnya ini adalah minggu persiapan untuk penilaian akhir semester atau PAS. Nah, jadi hari inilah ini Bu Sari menyampaikan materi sekalian mengambil tugas-tugas anak-anak karena ini kesempatan bisa dibilang kesempatan yang terakhir sebelum persiapan PHS. Ada dua hal yang ingin Bu Sari sampaikan di tugas minggu ini. Yang pertama, sempurnakanlah gambar ragam hias kalian, baik ragam hias geometris maupun non-geometris. Maksudnya seperti apa sempurnakan? Karena banyak tugas-tugas anak-anak yang dikumpulkan masih belum dalam keadaan diwarnai. Jadi tugas anak-anak masih beberapa anak ada yang tugasnya masih belum diwarnai. Nah, seperti ini. Ini contoh yang butuh disempurnakan. Jadi karya-karya anak-anak yang sudah dikumpulkan ke Bu Sari tapi belum diwarnai, tolong disempurnakan. Ya. Dan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan tempatnya di hari ini. Kemudian tugas yang kedua, nah ini bagi yang tugasnya belum diselesaikan, wajib mengumpulkan hasil karyanya di Google Classroom. Hari ini sesuai batas waktu yang sudah Ibu Sari tentukan. Nah, sudah lama ya tugas-tugasnya ini mungkin ada
sekitar 3-4 minggu. Nah, jadi tidak ada kata-kata lagi belum selesai. Nah, tolong sebelum anak-anak nanti dengan hadirnya penilaian akhir semester, tugas kalian belum selesai, maka kalian bingung. Nah, sekarang masih ada waktu 1 minggu sebelum penilaian akhir semester yang sudah di akhir November ini. Nah, Bu Sari minta ya, minggu ini terakhir untuk mengumpulkan tugas seni budaya. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari ragam hias flora atau non-geometris yang butuh disempurnakan. Kenapa kok butuh disempurnakan? Ada yang tahu? Nah, gambar yang di tengah ini masih butuh disempurnakan. Karena apa? Ada ruang kosong di sebelah kanan. Nah, jadinya karya-karya anak-anak tidak maksimal. Bu Sari selalu sampaikan tadi ya, prinsip menggambar ragam hias penampilannya dengan teknik perulang. Nah, diulang-ulang saja bentuknya, mulai dari yang besar, sedang, kecil, ataupun dari segi warnanya pun juga diulang-ulang. Dan buat polanya, pola ini sangat penting. Mau pola seperti apa? Nah, karena di sini polanya juga belum maksimal dan perulangannya pun juga belum maksimal, ada ruang kosong. Nah, inilah yang Bu Sari maksud untuk disempurnakan. Nah, contoh gambar yang ketiga ini sebelah kanan, ini contoh salah satu tugas anak-anak yang termasuk ke dalam contoh karya yang sudah benar. Kenapa kok Bu Sari artikan benar? Nah, ini karena sudah sesuai dengan teknik menggambar ragam hias. Polanya sudah jelas. Ini polanya apa? Ini polanya memusat ya. Kemudian prinsip perulangannya juga terlihat, mulai dari bentuk-bentuknya diulang-ulang, warnanya pun juga diulang-ulang ya. Nah, sesimpel ini nggak apa-apa ya, nggak usah rumit-rumit ya, seperti itu yang Bu Sari maksud. Paham ya anak-anak ya. Dan dari bentuk ragam hias floranya juga sudah terlihat, yaitu tumbuhan. Maaf, ragam hias yang tugas kedua ini anak-anak boleh memilih salah satu jenis. Jadi tugas ragam hias non geometris ini kan ada 3 ya. Ada jenis flora, fauna, dan manusia. Nah, ini anak-anak boleh milih salah satu saja, atau menggabungkan di dalam kertasnya ada objek flora, ada hewannya, atau manusianya juga dicantumkan boleh, atau cuma 2 saja, flora sama hewan saja juga boleh, atau 1 saja, misalnya ragam hias flora saja juga boleh. Paham ya anak-anak ya? Jadi Bu Sari mohon ada 2 tugas, yaitu tugas ragam hias, tugas menggambar ragam hias geometris, dan yang kedua tugas menggambar ragam hias non geometris. Bagi yang merasa belum sempurna, tugas-tugasnya tolong disempurnakan dan diselesaikan. Oke, sekali lagi, pertemuan minggu depan kita sudah tidak membahas tugas dan materi, melainkan minggu depan kita sudah membahas tentang persiapan PAS, karena akhir November ini sudah waktunya penilaian akhir semester, jadi waktunya ujian untuk anak-anakku semuanya. Baik ya. Nah, sekarang Bu Sari sampaikan lagi, ini contoh perulangan bentuk dan warna yang benar. Seperti ini loh anak-anak ya. Mulai dari objek bunga,
tampak warna biru. Ada diulang-ulang lagi di sebelah kanan objek bunga warna biru. Daun juga ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Bentuknya diulang-ulang saja. Warnanya juga sama. Nah, ada bentuk-bentuk daun yang sama ya di setiap sisi bidangnya. Nah, itu ya anak-anak yang Bu Sari ingin sampaikan. Ada penggunaan warna kuning, pink, biru, hijau. Nah, ini diulang-ulang di setiap bagian ada warnanya. Jadi tidak usah bingung-bingung memilih warna. Ya, misalnya menggunakan 2 warna, ya 2 warna itu saja yang diulang-ulang. Misalnya mau menggunakan 3 warna, ya 3 warna itu saja yang diulang-ulang di setiap bagiannya. Nah, misalnya mau bentuk ikan seperti ini lagi, yang agak sedang dan ada yang kecil, boleh sekali tambah bagus lagi. Dan tekstur, ini ada tekstur ya, di dalamnya dikasih bulat-bulat, ada yang bentuknya kalung ya. Ini kan tekstur, ini tekstur juga diulang-ulang saja. Nggak usah bingung-bingung yang di sini mau dikasih tekstur apa, nggak usah bingung-bingung. Pilih tekstur, misalnya 2 macam, yaitu saja yang diulang-ulang. Maka tugas kalian nanti tampak sempurna atau prinsip komposisinya sempurna, prinsip keserasiannya sempurna, sehingga karya kalian tampak estetik dan harmonis. Paham ya? Nah, kita buktikan lagi, ini ada contoh lagi. Mari kita lihat perulangannya mulai dari warna merah pada bunga dan burung. Nah, ini contoh yang sudah Bu Sari sampaikan tadi. Kalau warna itu cukup diulang-ulang saja di setiap bagian sisinya. Paham ya? Bentuk-bentuknya juga diulang-ulang saja. Ya. Kemudian ada lagi tampak di sini ikan sama udang ya. Nah, ini juga tidak usah bingung-bingung kalian. Jadi di copy paste saja gambarnya ya. Nah, ini yang Bu Sari maksud tadi menjiplak. Jadi menjiplak ikan ini dengan ikan yang sebelah sini sama dengan jiplakan atau dengan teknik manual menggambar. Jadi memang prinsip dasar utama menggambar ragam hias ini adalah perulangan itu sangat-sangat penting ya, baik dari bentuk dan ukuran serta warna yang digunakan. Nah, dan polanya di sini ya, pola belum Bu Sari bahas. Nah, di sini termasuk jenis pola tidak teratur atau pola asimetris. Nah, ini dengan full, jadi dengan teknik full, jadi memenuhi bidang gambar. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi, nah ini perulangan juga dari bentuk, warna, ukuran, ya. Warnanya juga diulang-ulang itu saja, bentuk-bentuknya ya diulang itu saja. Nah, jadi tampak harmonis, tampak serasi, tampak indah atau estetik. Paham ya anak-anak? Itu saja, sederhana saja sebenarnya. Ya. Dan jangan ada ruang kosongnya. Paham ya? Nah, apa yang Bu Sari sampaikan di sini, polanya adalah pola-pola full atau pola-pola penuh yang tatanannya tidak teratur lagi, melainkan tatanan asimetris atau tidak teratur. Nah, bebas kalian kalau mau menggunakan tatanan yang teratur, pola lurus atau memusat seperti karya teman tadi juga nggak apa-apa ya. Nah, ini juga ada lagi contoh yang terakhir ya, diulang-ulang saja ya, dari bentuk, warna, dan polanya pun juga sudah jelas-jelas terlihat full di bagian sisi kertasnya. Oke, kebetulan yang Bu Sari contohkan di sini contoh-contoh pola yang full atau memenuhi bidang gambar.
bukan pola-pola yang lurus, pola-pola memusat, bukan pola untuk diagonal atau penuh, enggak ya. Jadi ini pola yang jenisnya tidak teratur atau acak atau asimetris. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu yang Bu Sari sampaikan mengenai tentang tugas-tugas anak-anak. Nah, dan juga untuk menyemangati anak-anak, Bu Sari sampaikan tadi beberapa contoh karya anak-anak yang sudah Bu Sari nilai dan bisa dijadikan contoh dan semangat untuk anak-anak. Jadi yang mana karya yang benar, mana karya yang kurang untuk disempurnakan lagi. Paham ya? Oke, mari kita tutup pertemuan seni budaya kali ini dengan surat Wal-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.